Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi anak-anak ya. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik Pak, Baik, sehat. Pak. Ya, terima kasih atas waktunya ya. Telah menunggu, ini sudah tepat ya jam 7.45. Akan kita mulai pelajaran bimbingan TIK. Supaya pelajaran kita hari ini berjalan dengan lancar, marilah kita awali dengan berdoa ya. Berdoa dipersilahkan. Ya, cukup ya. Pada hari ini, hari Senin ya, kita tetap semangat ya untuk selalu belajar walaupun dalam keadaan daring. Di sini Pak Denny menyelenggarakan Vkon pada materi memahami sistem rekrutmen dan sistem operasi pada bab mengenal program pengolah grafis ya. Di sini sebelumnya akan saya share screen terlebih dahulu ya. Jadi nanti gambarannya, pelajarannya untuk pertemuan yang akan datang itu seperti apa. Ya, sambil menunggu ini saya ucapkan terima kasih ya kepada semua ketua kelas ya. Semua ketua kelas 8 ya, mulai Mbak Kalila ada ya ini ya Mbak Kalila ya. Mana suaranya coba Mbak Kalila? Hadir Pak. Oh ya, kemudian Mas Talen ketua kelas 8B. Ada Pak. Oh ya, terima kasih. Kemudian ketua kelas 8C Mas Arya. Mas Arya, suaranya ada nggak ya? 8C Mas Arya belum hadir ya? Ya, kemudian 8D Mas Ganes sudah hadir belum ini Mas Ganes? Hadir Pak. Alhamdulillah, terima kasih Mas ya. Kemudian kemudian Mbak Ratu 8E hadir nggak ini ketua kelasnya dulu yang saya absen? Mbak Ratu belum bergabung ya? Ya, saya lanjutkan Mas Risman 8F. Hadir Pak. Alhamdulillah ya, terima kasih Mas Risman ya. Baik Pak, sama-sama. Ya, terus 8G Mas Bumi. Mas Bumi 8G sudah hadir belum ini ketua kelasnya? Belum ya. Terus 8H Blessing Hadir Pak. Nah, ini terima kasih ya apresiasinya lebih awal ya. Jadi kamu menunggu agak lama ini tadi sudah bisa bergabung. Ya, saya ucapkan banyak terima kasih semua partisipasinya yang sudah masuk grup bimbingan TIK. Nanti untuk mempermudah ketika ada tugas atau materi ya kalian bisa tanya ya. Harapan di sini, harapan Pak Denny ketika kalian di grup WA bisa menanyakan hal-hal yang kalian kurang jelas ya. Tidak usah mempedulikan teman-teman kalian yang tidak belajar ya. Ini pesan Pak Denny sekali lagi, mungkin di pertemuan sebelumnya sudah saya sering saya ucapkan, yaitu niat kalian belajar pasti nanti akan dapat manfaatnya gitu ya. Kemudian kembali dulu sebelum kita lanjutkan ke materi intinya. Di sini materi semester 2 pada bab ini di sini sudah kelihatan di layar kalian ya, bahwa saya minta untuk belajar untuk menyiapkan perangkat lunak pengolah grafis ya. Bocorannya kemarin yang akan kita pelajari adalah Corel. Akan tetapi Corel ini sebelum kalian pelajari, Pak Denny
meminta kalian untuk mempelajari 3 bagian terlebih dahulu ya. 3 bagian ini, yang pertama hari ini bagian, jadi nanti akan terbagi menjadi 3 ya. Terbagi menjadi 3 sampai akhir bulan. Yang pertama nanti adalah sistem rekrutmen ya, sistem rekrutmen dan sistem operasi yang hari ini akan kita bahas. Kemudian nanti yang pertemuan minggu depan nanti akan ada materi tentang mengenal perangkat lunak pengolah grafis ya, portable ya, portable. Terus kemudian bagian ketiga yang terakhir nanti kalian akan belajar untuk cara mengunduh perangkat lunak pengolah grafis portable dan menjalankannya ya. Untuk 3 bagian ini kalau sudah terlewati, nanti kita baru mempraktekkan bagaimana cara menggunakannya. Ingat ya, kita tidak bisa tergesa-gesa seperti ulang kursus ya. Kita itu tidak kursus, tapi kita belajar ya, belajarnya sedikit-sedikit supaya lebih detail ya. Kalau belajar itu, kalau kursus itu kan langsung poin-poinnya supaya kalian langsung bisa. Ya, di sini Pak Denny langsung mengajarkan juga bisa, tapi skenario pembelajaran saya tidak seperti itu ya. Kita mulai dari belajar hal yang paling fundamental ya, yang paling penting ya. Kalau ibarat kata rumah itu yang paling, bagian yang paling penting adalah pondasinya. Begitu ya. Nah, itu. Kemudian di sini materi ini nanti akan disampaikan oleh kakak-kakak kalian dari UKSW ya. Jadi kakak-kakak kalian dari UKSW ini ada 2, yang satu Mbak Rista, yang satu Mbak Nona, nanti akan membantu Pak Denny dalam pembelajaran bimbingan TIK kelas 8 kurang lebih 2 bulan sampai akhir Maret ya. Jadi nanti akan saya perkenalkan terlebih dahulu, kemudian setelah perkenalan nanti kakak-kakak kalian ini akan mencoba menjelaskan tentang sistem rekrutmen dan sistem operasi ya. Gitu ya skenarionya. Kemudian ini saya kembalikan. Oh ya, ini saya persilahkan ya untuk kenalan. Saya persilahkan Mbak Nona atau Mbak Rista terlebih dahulu. Silakan untuk berkenalan pada adik-adik ini ya. Baik, Pak. Selamat pagi adik-adik semua. Pagi. Terima kasih. Jadi untuk pembelajaran kita hari ini, saya Karista, bisa dipanggil Karista aja, yang akan menjelaskan untuk menemui adik-adik semua dalam pembelajaran hari ini. Saya Karista, ini Karista sendiri bersama Kak Nuna juga. Selamat pagi semuanya. Pagi Bu. Halo. Perkenalkan, nama kakak Aprilia Lendewara, biasa dipanggil Nona. Di sini selama beberapa pertemuan ke depan, kakak akan selalu berjumpa dengan kalian dalam membawakan materi dan juga pelajaran. Nah, terima kasih buat kesempatannya. Saya kembalikan ke Karista. Baik, itu saja perkenalan dari kami. Mungkin pembelajaran ini akan segera kita mulai. Tunggu sebentar ya. Sudah muncul ininya. Tampilannya sudah muncul nggak adik-adik? Sudah. Terima kasih. Nah, pada saat pagi hari ini kita akan belajar tentang memahami perangkat lunak pengolah grafis yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Denny.
Yaitu tujuan pembelajaran kita menyiapkan perangkat lunak mengolah grafis. Selanjutnya, yaitu menyiapkan perangkat lunak grafis ada memahami sistem requirement dan memahami sistem operasi. Nah, sistem requirement di sini merupakan spesifikasi minimum yang dibutuhkan software terhadap hardware agar software tersebut dapat terinstall dan berjalan dengan baik pada komputer. Ini sangat penting untuk diperhatikan agar software yang Anda atau teman-teman install di compatible dengan kemampuan hardware. Contohnya, jika teman-teman punya komputer dengan spesifikasi dual core dengan RAM 1 GB dan OS Windows XP, tidak akan mungkin bisa menginstal software CorelDRAW X7 karena hardware yang Anda miliki di bawah standar minimum requirement software CorelDRAW minta, yaitu Core 2 Duo dengan RAM 2 GB dan OS Windows 8/8 1 Core Windows 7. Selanjutnya, apakah bisa didengar dengan baik teman-teman semua? Nah, di sini sistem operasi itu ada MS-DOS, Unix, operating system, Linux, Windows, macOS, ada Android. Di sini cara mengendalikan dan mengontrol perangkat-perangkat yang ada, serta menyediakan layanan antarmuka antara berbagai perangkat peripheral dengan aplikasi-aplikasi yang ada. Bertanggung jawab untuk mengelola seluruh sumber daya yang terdapat pada sistem komputer. Terus menghubungkan sumber daya tersebut dengan pengguna manapun dengan program lain, sehingga program yang terdapat di komputer lebih mudah mengakses dan menggunakan sumber daya tersebut. Komputer dapat beroperasi dengan baik apabila mempunyai perangkat keras dan perangkat lunak yang sesuai. Pengaturan sumber daya agar tidak terjadi konflik saat penggunaan sumber daya antara suatu program aplikasi dengan program aplikasi lain. Lanjut, fungsi pengaturan sumber daya sistem operasi. Yang pertama itu mengkoordinasikan atau mengendalikan kegiatan komputer. Yang kedua, mengatur memori. Ketiga, pengaturan penyimpanan di hard disk. Keempat, mengatur proses input dan output data. Kelima, mengenali dan mengontrol perangkat yang terhubung ke komputer. Keenam, manajemen file. Nah, di sini penjelasannya yang pertama itu mengorganisasikan atau mengendalikan kegiatan komputer. Kegiatan komputer terdiri atas proses-proses yang saling berhubungan satu dengan yang lain, membutuhkan beberapa sumber daya agar proses tersebut dapat berjalan sebagaimana mestinya. Kemudian, sumber daya tersebut dapat berupa penggunaan CPU, memori, file-file, serta perangkat-perangkat input dan output. Sistem operasi bertanggung jawab untuk mengatur dan mengendalikan proses-proses tersebut, sehingga proses tertentu hanya dijalankan apabila keadaan untuk melakukan proses tersebut memungkinkan. Yang kedua, mengatur memori. Ketika komputer dijalankan, maka file program yang sedang dijalankan beserta data yang sedang diproses akan disimpan di memori komputer. Terus, file program dan data diproses oleh CPU dan digunakan oleh perangkat input dan output secara bergantian. Ketika data tidak dibutuhkan lagi, maka ruang memori akan dikosongkan dan data kembali ke ruang penyimpanan tetap. Pengaturan yang dilakukan
oleh sistem operasi pada memori, yaitu yang pertama, menjaga ruang di memori, ruang-ruang di memori yang sedang digunakan dan siapa yang menggunakan. Program yang akan diambil dari hard disk dan disimpan ke memori, mengalokasikan dan mendealokasikan ruang memori sesuai dengan kebutuhan. Kemudian ketiga, pengaturan penyimpanan di hard disk. Semua file, program, dan data disimpan di dalam hard disk yang berfungsi sebagai penyimpanan tetap dan disimpan dalam ruang-ruang yang ada pada hard disk. Kemudian, sistem operasi bertanggung jawab untuk mengatur alokasi ruang penyimpanan di hard disk dan memastikan setiap file, program, dan data tersimpan dengan baik. Kemudian fungsi yang keempat itu mengatur proses input dan output data. Komputer memiliki perangkat input dan output yang perlu dikontrol dan dikendalikan, sehingga dapat berjalan dan bekerja sebagaimana mestinya. Kemudian, sistem operasi berfungsi mengendalikan dan menyelaraskan operasi-operasi yang terkait dengan perangkat input dan output. 3. Sistem operasi juga berfungsi untuk mengatur aliran data pada perangkat input dan output. Kemudian fungsi yang kelima, mengenali dan mengontrol perangkat yang terhubung ke komputer. Komputer dapat terhubung dengan perangkat atau mesin dan sensor. Sistem operasi bertanggung jawab untuk mengenali dan mengontrol perangkat yang terhubung dengan komputer dengan menggunakan perangkat lunak yang bisa disebut dengan driver. Kemudian fungsi yang keenam itu ada manajemen file. Manajemen file itu informasi yang disimpan di komputer disimpan di dalam bentuk file-file. Sistem operasi bertanggung jawab untuk melakukan manajemen file yang disimpan di komputer kita masing-masing. Nah, selanjutnya manajemen file yang dilakukan oleh sistem operasi. Yang pertama itu ada pembuatan dan penghapusan file. Kedua, pembuatan dan penghapusan folder. Kemudian ketiga, mendukung manipulasi file dan folder. Keempat, memetakan file ke tempat penyimpanan tetap atau hard disk. Membackup, yang kelima itu membackup file ke media penyimpanan tetap. Nah, kemudian di sini ada berbagai jenis sistem operasi yang tadi, MS-DOS, Unix, Linux, Windows, macOS, ada Android. Nah, di sini kita masuk kepada sistem operasi. Sistem operasi sendiri, kita sudah mengenal perangkat superkomputer, komputer PC, personal komputer, komputer server, laptop, netbook, notebook, tablet, smartphone, dan sebagainya. Masing-masing jenis ini memiliki sistem operasi yang berbeda-beda. Berikut berbagai jenis sistem operasi yang tadi sudah dilihat gambarnya, yaitu disk operating system, Windows, Unix, Linux, Macintosh, Android, dan Apple iOS. Kemudian sistem operasi yang menggunakan antarmuka karakter sering disebut dengan CUI, yaitu Character User Interface. Artinya, sistem operasi DOS berkomunikasikan dengan pengguna komputer dengan karakter-karakter teks. DOS menampilkan pesan dalam bentuk teks. Sebaliknya, pengguna memberikan perintah kepada komputer dengan menginput teks. Kemudian, ini CUI sudah tergantikan oleh GUI, Graphic User Interface, yang mudah digunakan. DOS dibuat pertama tahun 1981 oleh Microsoft sebagai sistem operasi pada komputer IBM PC.
Kerjasama antara mikroskop dengan IBM membuat mikroskop DOS. Nah, di sini ada penggunaan mikroskop DOS. Yang pertama itu fasilitas double space. Untuk fasilitas double space ini untuk mengkompresi file dan menyimpan informasi file yang dikompres dalam format yang berbeda. Kedua, fasilitas scan disk untuk melakukan diagnosis kerusakan pada disk, kemudian memperbaikinya, serta crosslinks dan cluster yang hilang. Kemudian, fasilitas smart drive untuk merekam data dan untuk tujuan pengamanan jika terjadi masalah yang menghilangkan data yang tersimpan di disk. Kemudian keempat, fasilitas disk copy untuk mengcopy file dari satu disk ke disk yang lainnya. Yang selanjutnya, kelima, mikroskop defragmenter untuk mengatur kembali penempatan file-file dan direktori-direktori yang terdapat dalam disk yang berfungsi mempercepat proses pencarian file atau direktori. Sudah sampai di sini, kira-kira untuk suara masih bisa didengar dengan jelas, teman-teman? Masih. Baik, terima kasih. Kemudian Windows. Nah, untuk Windows versi 3.0 pertama kali itu dikeluarkan oleh Microsoft tahun 1990. Kelanjutan dari Windows 1.0 dan Windows 2.0 yang muncul tahun 1985 dan 1987. Windows 3.0 ini merupakan sistem operasi yang menggunakan Graphical User Interface, sistem informasi yang berinteraksi dengan menggunakan melalui tampilan grafis. Kemudian Windows versi 3.1 dikeluarkan Microsoft pada tahun 1992 di lingkungan bisnis. Windows NT pada tahun 1993 untuk komputer server dalam jaringan. Windows 95 dikeluarkan pada tahun 1995. Microsoft terus memperbaharui dan mengembangkan sistem operasi Windows dan mengeluarkan versi terbarunya. Nah, Windows paling banyak digunakan sebagai sistem operasi karena penggunaannya mudah dan ramah terhadap pengguna, bisa dikatakan user friendly, serta program-program aplikasi yang dapat dijalankan banyak tersedia. Untuk kendala pengguna Windows adalah harganya yang relatif mahal. Setiap komputer yang menggunakan Windows harus memiliki lisensi dan mikroskop. Nah, ini ada mikroskop Windows, ada ini gambar dari mikroskop Windows sendiri. Ini yang pertama ini Windows 1.1 1985, kemudian ada Windows NT, ini gambarnya, logonya. Windows 9598, Windows 2000, Windows XP, Windows 7 dan Windows 8. Kemudian kita masuk kepada Unix. Unix digunakan pada komputer besar seperti superkomputer dan mainframe pada perusahaan besar seperti bank dan Badan Pertahanan Amerika yang berfungsi melakukan pengolahan data dalam jumlah yang sangat besar. Dikembangkan akhir tahun 60-an oleh grup yang dipimpin
Ken Thompson dari Laboratorium AT dan T. Terus merupakan sistem operasi yang andal untuk digunakan di jaringan komputer, termasuk sistem operasi mahal dan penggunaannya tidak untuk komputer PC. Kemudian Linux sendiri itu dikembangkan oleh Linus Benedict Torvalds dari Finlandia dan dikembangkan dari sistem operasi Unix dan dapat dijalankan di komputer PC. Linux sendiri bersifat open source sehingga siapa saja dapat mendistribusikan dan mengembangkan Linux tanpa harus membeli lisensi. Kemudian banyak digunakan sebagai sistem operasi komputer server di perusahaan dan memiliki tingkat kestabilan yang baik. Bisa dioperasikan selama ratusan hari tanpa henti pada komputer server dan hanya dimatikan untuk mengganti komponen baru dari komponen yang bersangkutan. Beberapa generasi Linux yang diterima luas di pasaran adalah generasi Red Hat, Ubuntu, dan Linux Mint yang diklaim lebih baik dari generasi Ubuntu. Di sini contoh Linux itu Ubuntu, Debian, Fedora, CentOS, Kali Linux, Slackware, OpenSUSE, SUSE, Red Hat Linux, ClearOS, Gentoo Linux, Arch Linux, Linux Mint, Elementary OS, dan Maniaro. Kemudian kita masuk kepada Macintosh, yaitu sistem operasi pada produk komputer keluaran Apple. Apple sendiri merupakan perusahaan raksasa di bidang teknologi informasi. macOS pertama kali dikeluarkan oleh Apple tahun 1984. Mudah digunakan meskipun pemula dan langsung disukai oleh pengguna. Mengusung konsep multitasking sehingga pengguna dapat menjalankan beberapa aplikasi sekaligus. Kemudian memiliki kestabilan yang lebih baik, tidak mudah diserang virus dan tingkat keamanan tinggi. Lebih mahal dibandingkan sistem operasi lainnya, yaitu untuk generasi macOS, macOS X, dan ada macOS X 10.0, KitKat macOS. Di sini teman-teman bisa lihat. Kemudian ada Puma macOS X 10.2, Jaguar macOS X 10.3, Panher, terus macOS X 10.4, Tiger macOS X 10.5, Leopard, sampai seterusnya. Kemudian itu generasi macOS. Kita masuk kepada Android, sistem operasi pada mayoritas smartphone. Pasti teman-teman memiliki semua, rata-rata kita di sini memiliki Android. Android merupakan sistem operasi yang dikembangkan dari Linux sejak tahun 2003 oleh Android Inc. yang didirikan oleh Reg Miner, Mix Search, Chris White, and Andy Rubin. Android kemudian diakuisisi oleh Google dan pengembangannya dilanjutkan oleh Google. Versi Android dirilis sesuai urutan abjad dan berdasarkan nama makanan manis. Dilengkapi berbagai fitur seperti kemampuan koneksi dengan perangkat lain seperti TV, laptop, ada komputer, dan berbagai perangkat lainnya.
Harga beragam, terjangkau, dan mendapat dukungan dari para pengunggah aplikasi. Banyak aplikasi tersedia pada Google Play Store yang dapat didownload dengan gratis maupun berbayar. Memiliki kekurangan pada konsumsi baterai yang relatif boros dan menuntut alokasi memori yang besar. Itu Android. Untuk varian versi Android itu seperti yang sudah ada di gambar ini, teman-teman bisa lihat. Ada 0.9, Applebee, Banana Bread, Cupcake, Donut, Eclair, Toyo, Gingerbread, Honeycomb, Ice Cream Sandwich, Jelly, Ben KitKat, Lollipops, Marshmallow, Nougat, Oreo, Pie, Spool, and ini. Ada Play Store, Google, Email, Drive, Google Chrome, YouTube, dan lain sebagainya. Kemudian kita masuk pada Apple iOS. Sistem operasi yang khusus digunakan di smartphone iPhone keluaran Apple. Diluncurkan pertama kali tahun 2007 dengan nama iPhone OS bersama Apple iPhone. Sejak tahun 2010, sistem operasi ini berganti nama menjadi Apple iOS. Mudah digunakan dan memiliki berbagai fitur dan aplikasi dengan kualitas baik yang dapat diunduh di Apple Store. Kalau Android itu tadi kita bisa cari di Google Play Store, kalau di Apple iOS ini ada di Apple Store-nya. Terus tingkat keamanan yang baik serta tersedia penyimpanan berbasis cloud di iCloud, di mana memungkinkan pengguna menempatkan datanya di internet jika memori handphone sudah penuh. Kekurangannya antara lain harga iPhone yang mahal, koneksi ke komputer sedikit rumit, dan tidak menyediakan ruang penyimpanan eksternal. Nah, jadi teman-teman, materi kita hari ini sudah selesai. Jadi jika teman-teman ada yang ingin bertanya, kakak memberi waktu untuk bertanya. Mungkin terlalu cepat menjelaskan, membaca materi. Terima kasih. Ada yang ingin bertanya? Ya, anak-anak, siapa yang akan bertanya? Silahkan. Halo. Sepi ya. Ini mendengarkan, melihat, atau tiduran ini ya? Mendengarkan dan melihat. Ya, Baskar. Mendengarkan, Pak. Alhamdulillah ya. Nggak ada yang mau ditanyakan atau bagaimana ini? Nggak ada pertanyaan? Berarti jelas semua ya, sudah dijelaskan kakak kalian ya? Ya, Pak. Ya, ini saya ulang sebentar supaya jelas ya. Ini ditunggu dulu. Ya. Saya kembali ke saya dulu. Saya ulangi lagi. Ya, ini ya. Intinya dari apa yang telah dijelaskan oleh kakak-kakak kalian tadi, hari ini kita akan mempelajari tentang bagaimana menyiapkan perangkat lunak pengolah grafis, yang mana akan terbagi jadi 5 ya. Saya ulangi lagi supaya jelas. Yang pertama, hari ini, setelah ini nanti akan saya buka materinya. Yang dipelajari ini hanya 2 ya, ini ya.
Nih, hanya 2 ini. Sebentar, saya besarkan dulu. Ya, ini ya. Ya, ini ya, yang pertama adalah memahami sistem rekrutmen, ya, kemudian memahami sistem operasi. Jadi kalian sebelum menggunakan sebuah perangkat lunak, kalian harus memahami apa itu sistem rekrutmen, ya, apa itu sistem rekrutmen. Kemudian yang kedua, memahami sistem operasi, ya. Jadi 2 komponen ini sangat penting, ya. Kalau tadi sudah diceritakan ada sebuah software yang memiliki syarat ketika dipasang, ya. Ketika dipasang dia meminta untuk syarat, tapi syaratnya tidak dipenuhi oleh kalian mengabaikan, ya. Intinya yang terjadi nanti akan terjadi kerusakan pada perangkat keras kalian, ya. Ibarat kata sebuah truk, ya, truk muatan mampunya hanya 1000 ton, tapi kalian memberikan muatan yang 5000 ton, ya, ya terang ya nggak mampu kan, seperti itu. Kalau sudah tidak mampu, yang terjadi nanti truknya akan rusak, ya, nanti akan amblas, ya, terjadi seperti itu. Maka itu perlu dipelajari, ya. Tadi sudah dijelaskan juga sistem rekrutmen secara detail, sistem operasi secara detail, sejarahnya, ya. Ini harapan Pak Denny kalian mempelajari apa yang sudah disajikan terlebih dahulu. Jangan tergesa-gesa untuk segera belajar tentang menggunakan Corel, ya. Kita tidak seperti itu, ya. Kita pelan-pelan. Jadi kalian memahami sistem rekrutmen. Misalkan kalian nanti akan menginstal Corel di HP kalian, mampu apa tidak? Nah, dicari sistem rekrutmennya itu. Corel itu ketika mau diinstal di HP itu mintanya spesifikasinya apa? Ya, prosesornya kecepatannya berapa, RAM-nya ukurannya berapa, kemudian sistem penyimpanan datanya harus tersisa masih berapa, itu diperhatikan, ya. Sistem rekrutmen itu memperhatikan perangkat keras. Kemudian untuk sistem operasi kita memahami tentang perangkat lunaknya. Misalkan Corel itu akan kalian install atau kalian pasang di HP kalian dengan minimal rekrutmen Android 10, ya. Tapi kalian nekat, Android kalian masih Lollipop, Android 5 misalkan. Ya seperti itu kan tidak bisa. Ketika kalian nekat menjalankan, ya, misalkan bisa, ya, itu pun nanti akan terjadi masalah, entah nge-lag, ya. Biasanya nge-lag itu patah-patah, ya. Kemudian ada panas, suhu handphone kalian yang kalian gunakan itu panas karena tidak sesuai dengan rekrutmennya, sehingga pekerjaannya luar biasa. Kemudian handphone kalian yang tidak sesuai itu tadi ekstra, ya, kerjanya. Yaitu harapan Pak Denny setelah memahami 2 materi ini, kalian itu memahami sesuatu yang penting, ya, jangan diabaikan. Seperti kalau di hadapan kalian sekarang itu yang terjadi itu adalah ketika kalian membeli sebuah perangkat laptop, ya. Ketika membeli sebuah perangkat laptop dengan budget sekitar 3 sampai 5 juta. Kemudian di dalamnya diinstal program Windows 10, kemudian serba tahun 2020. Wah, itu kalau melihat harga, kemudian melihat sistem rekrutmen itu berdasarkan pengalaman saya itu kurang pas, ya, sehingga nanti laptop kalian nanti pasti rusak ke depannya, ya, cepat rusak, baterai cepat aus, ya, cepat ngedrop, ya. Kemudian sering ganti spare part, entah RAM-nya, entah harddisknya, ya. Itu karena tidak mau memahami tentang sistem rekrutmen dan sistem operasi, ya. Harapan Pak Denny ketika kalian sudah paham tentang sistem rekrutmen dan sistem operasi, ketika mau membeli sesuatu atau menggunakan perangkat, ya, dengan ilmu yang telah kalian pelajari, itu nanti insya Allah kalian akan memahami, oh ternyata Windows 10 itu kalau di kisaran harga rentang 3 juta sampai 5 juta itu masih kurang optimal, ya, karena sistem rekrutmennya dia ketika bentangan harga 3 juta sampai 5 juta itu mendapatkan jenis prosesor yang masih dual core, ya. Dual core itu kalau zaman sekarang itu sudah kurang mumpuni, ya. Kalau sekarang kan sudah quad core, ya, minimal quad core, ya. Kalau lebih bagus lagi adalah octa core. Jadi kalau kurang jelas atau
okta-core kan 8 inti ya, kalau quad-core kan 4 inti ya, itu kalian pelajari ya. Jangan hanya kamera HP yang kalian kuasai ya. Saya memiliki HP Pak, HP saya 48 megapiksel, 64 megapiksel ya, tapi tentang sistem recruitment dan sistem operasi kalian tidak paham. Nah, harapan Pak Denny dengan adanya pertemuan ini kalian menjadi lebih jelas ya. Nanti setelah ini saya buka ya, apa yang sudah disajikan oleh kakak kalian ini, nanti setelah ini saya buka, silakan kalian pelajari ulang ya. Kemudian dipersiapkan juga, ini informasi dari sekolah, nanti akan ada penilaian harian ya, nanti bentuknya kemungkinan besar IC ya, IC ya. Kita dilatih untuk menuju ke generasi yang bisa menggantikan ujian ya. Ke depan kalian kan AKM itu ya, pengganti ujian. Nah, kita dilatih untuk mempelajari hal-hal yang baru yang bersifat mengolah otak kalian ya, berdasarkan apa yang pernah kalian pelajari, maka sifatnya nanti kemungkinan besar nanti soalnya adalah IC. Harapan Pak Denny seperti itu. Gitu ya. Ada yang mau ditanyakan coba? Mbak Sekar coba, yang tadi sudah mencoba untuk bertanya. Tidak, Pak. Tidak. Oh. Di kolom chat juga tidak ada yang tanya ini ya. Sama sekali ya, hanya mendengarkan ya. Sudah jelas ini berarti ya? Ya, ini alhamdulillah peserta kita sudah mencapai 120, ada yang punglap. Nanti insya Allah akan saya unggah hasil rekaman. Tapi harapan Pak Denny setiap ada Vicon kalian mendengarkan langsung. Lebih enak mendengarkan langsung daripada mengulang rekaman ya. Ini saya fasilitasi. Jadi setelah Vicon seperti ini nanti akan ada rekaman yang akan saya unggah bagi teman-teman kalian yang belum bisa bergabung. Tapi kedepannya ini tidak akan saya jalankan, karena nanti kalau saya jalankan terus pasti banyak yang tidak ikut Vicon ya. Karena begitu sudah difasilitasi enak ya, nggak usah ikut Vicon, nanti dikei rekaman aja, santai aja. Nah, seperti itu malah nanti ketemunya nanti tidak memperhatikan ya, itu gitu ya. Nah, kalau sudah tidak ada, ini bisa kita akhiri karena ini waktunya juga kurang 3 menit ya, 3 menit berakhir jam 8.30. Jadi harapan Pak Denny setelah ini dipelajari ya, dipelajari materi yang ada, kemudian mencoba untuk mencari tahu apa yang sudah kalian miliki, yang ada di rumah, ada HP, ada laptop, itu dicari sistem recruitment-nya itu Windows 10 itu apa, kemudian nanti Corel itu sistem recruitment-nya apa, kemudian HP kalian bisa ndak ya, laptop kalian bisa ndak. Nah, itu mulai penasaran, kemudian mulai untuk mencari-cari tahu sendiri ya. Berawal dari situ nanti kalian akan semangat dengan pelajaran bimbingan TIK, begitu ya. Nanti kalau kurang jelas nanti bisa ditanyakan di grup WA ya. Nanti insya Allah saya balas ya. Itu dari saya. Ini langsung Mbak ya, Mbak Nona sama Mbak Rista, langsung saya akhiri ya. Saya tutup ya. Baik, Pak. Ya. Mari anak-anak ya, pelajaran pada hari ini kita akhiri dengan berdoa. Semoga pelajaran hari ini bermanfaat bagi kita semua. Dan ada pengembangannya dari kalian juga. Kemudian kita saling belajar ya. Di sini kita saling belajar. Berdoa dipersilahkan. Ya cukup ya. Sebelumnya ditahan dulu, jangan keluar dulu. Saya ambil absennya dulu. Absennya saya ambil dulu sebentar. Ya, sudah anak-anak ya, terima kasih atas partisipasinya. Silahkan kalian boleh meninggalkan ruang meeting ini ya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sama-sama.
Makasih, Pak. Ya, sama-sama.